Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua ya. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan, waktu luang, kesempatan, dan juga masih banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan sholawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di wilayah Cirebon dan sekitarnya ya cuaca cukup sejuk ya, Masya Allah. Terutama mungkin bagi para pendengar yang mungkin semalaman bergadang atau sedang ronda ya, Masya Allah, semoga apapun urusan kita semua menjadi kita niatkan ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan di atas kebaikan ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan para pendengar semua di kesempatan pagi hari ini sudah menunaikan ibadah sholat subuh ya, Masya Allah. Ini adalah suatu kenikmatan dan keharusan bagi kita kaum muslimin, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati kita kokoh di atas kebenaran, dan semoga kita dapat istiqomah di atas jalan ini hingga ajal menjemput nanti, amin ya. Tentunya kita senantiasa bersemangat ya untuk memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi berbagai macam kejelekan-kejelekan ya, Masya Allah. Dan tentunya dengan itu semua kita perlu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, zikir pagi maupun sore atau zikir dimanapun kita berada, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya sedikit nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian." Ini hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Dan Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, menukil dari Daqaq, siapa saja yang banyak mengingat kematian, maka ia dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu segera bertaubat, kemudian hati yang qanaah, merasa cukup, dan yang berikutnya semangat dalam beribadah ya, Masya Allah. Dan siapa saja yang melupakan kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu menunda-nunda taubat, meninggalkan keridoan terhadap kecukupan, dan malas beribadah ya. Ini disebutkan dalam At-Tazkirah nomor ke-126 ya. Masya Allah, ini adalah nasihat yang bagus sekali, yang mana semestinya bagi kita semua untuk senantiasa mengingat penghancur kelezatan ini ya. Dan juga kita harus senantiasa mengingat Allah dan takut kepada Allah di setiap waktu, sebagaimana nasihat dari Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan perkataan sebagian salaf, yang mana sebagian salaf berkata, orang yang takut kepada Allah bukanlah orang yang menangis dan bercucuran air mata, akan tapi orang yang takut kepada Allah adalah orang yang meninggalkan hawa nafsunya dari hal-hal yang haram dalam keadaan sebenarnya dia mampu untuk melakukannya. Disinilah letak keagungan atau agungnya pahala orang yang mentaati Allah ketika sendirian, saat hanya antara dia dan Allah saja yang mengetahui ya. Demikian pula betapa besarnya pahala orang yang meninggalkan perkara yang haram dalam keadaan sebenarnya dia mampu untuk melakukannya tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Ini Masya Allah nasihat tentunya untuk saya pribadi dan kaum muslimin seluruhnya ya. Ini dinukil dari Majmu' Rasail Ibnu Rajab jilid pertama halaman ke-163 ya, Masya Allah. Dan juga mudah-mudahan para pendengar semua di kesempatan pagi hari ini tetap bersemangat untuk menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama ya. Dan tentunya dengan mempelajari ilmu agama tersebut kita dapat beramal di atas ilmu, sebagaimana nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, jangan kita tertipu dengan apa yang dilakukan oleh manusia, sebab apa yang dilakukan oleh manusia bisa jadi tidak berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah apa yang ditujukan oleh syariat, bukan apa yang dilakukan oleh manusia ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita melihat, wah manusia, orang-orang pada begini dan begitu ya, akan tapi padahal disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah ya, dalam dalil-dalil dan nas yang sahih ya,
disebutkan bahwa amalannya tidak seperti itu, bahkan menyelisihi kebanyakan manusia ya. Tentunya kita sebagai kaum muslimin yang diturunkan kitab pada kita ya, tentunya bagi kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi ya, tentunya kita juga dengan mempelajari ilmu agama, dan ini tentunya akan menjadikan kita istiqomah di atas kebenaran. Dan dengan mempelajari ilmu agama kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan kita mengetahui yang mana matahari dan bulan dan siang dan malam ya. Itu ibarat perumpamaannya ya, dimana mungkin kebanyakan manusia mengira ini adalah malam hari, padahal ini adalah siang hari, dan kita tetap yakin mengikutinya karena kita memiliki ilmunya dan yakin bahwasanya walaupun dia sendirian ya, manusia menyelisihinya, akan tapi karena dia yakin dan berpegang teguh dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya ya, tentunya ini adalah yang hak, yang benar, dan tentunya dia tetap beramal di atas ilmu ya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti bersama ya sebuah rekaman pembuka yang seperti biasa kita putar dan kita dengarkan di pagi hari di acara pembuka, yaitu rekaman kajian dari Tafsir As-Sa'di yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawad hafizahullah ta'ala ya. Kita masih pada pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-61 sampai ke-62 ya. Dan semestinya bagi kita semua untuk bersemangat mendengarkan kajian-kajian ini, dan mudah-mudahan semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menambahkan ilmu kepada kita yang bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada orang-orang di sekitar kita dengan apa yang kita jelaskan kepada mereka ya, dengan perlahan-lahan, dengan hati-hati dan dengan semangat ya, dengan hikmah ya, barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dan orang-orang yang kita cintai berada di dalam jannah, amin Allahumma amin. Ya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita langsung saja simak kajian berikut ini ya. Kami dari kawasan Harjamukti Cirebon yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Sa'di rahimahullah, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang merupakan Yahudi atau Nasara ataupun orang-orang Sabi'in, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan beramal dengan amalan yang saleh. Falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan mereka enggak akan bersedih. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala hakiman bainal firaqil kitabiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman memutuskan atau menghukumi di antara firqah-firqah tersebut. Setelah berbicara tentang Yahudi dan menyinggung pula Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Disinilah keadilan. Inilah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Setelah dibicarakan tentang Yahudi, kejelekan-kejelekan mereka, tidak syukurnya mereka, penyimpangan mereka, kemudian Allah katakan bahwa di antara mereka ada yang beriman. Bahkan di antara mereka ada yang diangkat sebagai nabi, bukan rasul, seperti Yusha ibn Nun. Yusha yang berkata, engkau tidak berdusta wahai Musa, dan Allah pun tidak berdusta. Maka dia berjalan dengan untanya memasuki lautan sehingga tenggelam sedikit demi sedikit sampai terbenam semuanya. Dia kembali, ya Musa, aku yakin engkau tidak dusta dan Allah tidak dusta, tetapi aina amru rabbik, tapi kemana perintah dari Rabbmu? Ditunjuk lagi oleh Musa ke arah laut lagi. Dia melakukan seperti itu lagi karena yakinnya ada di antara mereka, bukan tidak ada. Tidak dinafikan adanya orang-orang beriman di kalangan Yahudi, tidak dinafikan orang-orang yang beriman di kalangan Nasrani, tidak dinafikan adanya orang-orang beriman di kalangan Sabi'in. Ini hakiman bainal firaq. Allah memutuskan hukumnya antara firqah-firqah, bahwa siapa di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka niscaya mereka akan mendapatkan pahalanya. Mereka akan mendapatkan di sisi Allah ajrun 'azim. Dan dikatakan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadzal hukm 'ala ahli al-kitab khassah. Dan hukum ini adalah hanya untuk ahli kitab, Yahudi dan Nasrani secara khusus. Karena Sabi'in menurut beliau pendapat yang lebih sahih, annahum min jumlati firaqin nasara, bahwa mereka adalah termasuk dari pecahan-pecahan kaum Nasrani. Sehingga kata Syekh Sa'di bahwasanya yang dimaksud oleh Allah di antara mereka ada yang beriman hanya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Karena Sabi'in kata beliau sahih annahum min jumlati firaqin nasara. Yang benar adalah pecahan dari Nasrani. Kaum muslim yang saya hormati, beliau menyatakan as-sahih karena memang ada sekian pendapat-pendapat dari para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri menukil ucapan Mujahid rahimahumullah, menyatakan as-sabiun qaumun bainal majusi wal yahud wan nasara laisa lahum din. Sabiun adalah satu kaum antara Majusi, Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak memiliki agama secara khusus, tapi mereka mengambil dari sana sini, Yahudi, Nasrani dan Majus. Demikian pula pendapat yang kedua diucapkan oleh Abu Aliyah Rabi' ibn Anas
was-Suddi wa Abu Sya'tha Jabir bin Zaid dan Ad-Dhahhak dan juga Ishaq bin Rahuyah. Mereka semua berkata, as-Sabi'un firqatun min ahlil kitab. Ini sepertinya yang dirajihkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa mereka adalah firqatun min ahlil kitab, sekelompok dari pecahan ahlul kitab. Yaqra'una Zabur, mereka membaca kitab Zabur. Walihada qala Abu Hanifah, oleh karena itu Abu Hanifah dan juga Ishaq bin Rahuyah berkata, la ba'sa bidabaihim, tidak mengapa untuk memakan sembelihan-sembelihan mereka, karena sembelihan ahlul kitab dihalalkan. Bagaimana dengan sembelihan Sabi'un? Sembelihan Sabi'un juga dihalalkan menurut Abu Hanifah dan Ishaq bin Rahuyah, karena mereka termasuk dari kalangan ahlul kitab dan juga boleh menikahi wanita-wanita mereka. Ini pendapat yang kedua. Walaupun ada pendapat lain, ada yang menyatakan penyembah matahari, ada yang menyatakan penyembah bintang-bintang, ada yang menyatakan menyembah malaikat dan sebagainya. Dan Wahab ibn Munabbih pernah ditanya, siapakah as-Sabi'un? Kata Wahab ibn Munabbih, alladhi ya'rifu Allah wahdahu wa laysat lahu syari'atun ya'mal biha wa lam yuhdits kufran. Satu kaum, kata Ibn Munabbih, yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala sendirian, dia tidak mengenali Tuhan lain kecuali Allah, berarti mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak memiliki syariat khusus, tidak ada yang mereka amalkan, dan mereka tidak mengada-adakan kekafiran. Dan Sabi'un dikatakan oleh Abdullah bin Wahab, mengatakan Abdurrahman bin Zaid, Sabi'un adalah ahlu dinin minal adyan, satu kaum yang memiliki agama yang berada di Jazirat Musil, berada di daerah Musil, yang yaqulun la ilaha illallah, yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Walaysa lahum amalun wala kitabun wala nabi, hanya saja mereka tidak memiliki amalan tertentu, mereka tidak diturunkan kitab pada mereka, tidak diutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, sehingga mereka mencari-cari ibadah yang mereka anggap baik, karena mereka meyakini adanya Allah dan meyakini pencipta langit dan bumi adalah Allah, dan yang berhak diibadahi hanya Allah. Tetapi karena tidak ada rasul yang diutus pada mereka dan tidak ada kitab yang diturunkan pada mereka, maka mereka berupaya untuk mencari, sehingga mereka mengambil dari Yahudi, mengambil dari Nasrani dan lain-lainnya. Maka dengan ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa mereka itu adalah pecahan dari ahlul kitab. Dan wajar pula dikatakan oleh Allah, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena di antara mereka ada yang kemudian menyembah matahari, menyembah bintang-bintang dan sebagainya, karena menurut mereka Allah menyerahkannya kepada matahari atau Allah menyerahkannya kepada bintang-bintang dan sebagainya. Dan itu yang kafir, yang menyimpang. Tapi di antara mereka ada yang kenal Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan diriwayatkan yasumun wa yusallun. Mereka salat, mereka puasa. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, qala fa akhbara Allah anna al-mu'minina min hadhihi al-ummah wal yahud wan nasara wasabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa sadaqu rusulahum fa inna lahumul ajrul azim wal amn wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang beriman dan juga orang-orang Yahudi yang beriman dan juga orang-orang Nasrani yang beriman dan juga orang-orang Sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka yang membenarkan rasul-rasulnya, bagi mereka pahala yang besar. Mereka mendapatkan keamanan sehingga mereka tidak takut, dan mereka mendapatkan kebahagiaan sehingga mereka tidak bersedih. Wa amma man kafara minhum, adapun orang-orang yang kafir di antara mereka, di antara Yahud, Nasrani dan Sabiin yang kafir, maka tentunya mereka terancam dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah pada orang kafir. Fahuwa bididdi hadhil hal,
maka mereka mendapatkan lawannya dari apa yang Allah janjikan pada orang beriman. Fa'alaihil khawfu wal hazan, maka mereka akan diliputi rasa takut, rasa sedih, dan mereka akan ditimpa azab. Qul inna a'azakumullah. Qala was sahih anna hadzal hukm baina hadhihi at-tawaif. Yang benar bahwa ayat ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kelompok-kelompok tersebut. Min haitsuhum, dari sisi keadaan mereka. Ya, ini tidak diratakan Yahudi begini atau Nasrani begitu, tetapi dibedakan oleh Allah. Allah berikan hukumnya bahwa Nasrani kalau beriman pada Allah dan beriman pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Yahudi kalau mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahalanya. Demikian pula as-Sabi'in. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah berita keputusan dari Allah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini catatan penting. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada yang diterima agama apapun kecuali Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar agama yang diterima oleh Allah di sisinya adalah al-Islam. Sehingga Yahudi kayak apapun solehnya, mereka finnar. Nasrani bagaimanapun baiknya, mereka finnar. Sabi'in bagaimanapun mereka lurusnya, mereka finnar. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tafsir dari Ibn Abbas di antaranya. Dari Ibn Abbas bahwa ayat itu Allah bantah atau Allah batalkan, Allah mansukhkan dengan ayat inna dina indallahil Islam. Bahwa Yahudi yang beriman akan mendapatkan pahala besar. Nasrani yang beriman akan mendapatkan pahala besar. Sabi'in yang beriman akan mendapatkan pahala besar. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Ibn Abbas, kemudian datang ayat Allah inna dina indallahil Islam, bahwa yang namanya agama hanya Islam. Setelah ayat ini turun, maka tidak ada lagi orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in yang dianggap beriman, dan gak ada lagi yang dianggap sebagai orang yang mendapatkan pahala. Tidak ada. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Akan lebih jelas kalau kita melihat asbabud nuzul, sebab turunnya ayat ini. Bahwa ayat ini turun, kata Ibnu Katsir rahimahullah, menukil ucapan As-Suddi rahimahullah, qala nazalat fi ashabi Salman al-Farisi. Ayat ini turun tentang sahabat-sahabat yang diceritakan oleh Salman al-Farisi. Salman al-Farisi seorang sahabat yang mulia, yang mereka mencari kebenaran dari Persia, dari kalangan Nasrani. Dia mencari kebenaran terus-menerus sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian di hadapan Rasulullah SAW setelah beriman, beliau menceritakan keadaan sahabat-sahabatnya, keadaan kaumnya di Persia, bahwa mereka ya Rasulullah orang yang ahli ibadah. Mereka salat, mereka berpuasa, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai selesai puji-pujian, Nabi menyatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Fakabura alaih, maka perkara ini terasa besar di hati Salman. Orang sebaik itu semuanya finnar, dalam neraka. Padahal orangnya baik, saleh, taqi, dia beriman, dia bertakwa, dia percaya pada Allah dan Rasulnya, percaya pada hari kiamat, percaya dengan yaumil akhir. Kata Nabi, mereka finnar, semuanya dalam neraka. Kaum muslimin yang saya hormati, kenapa terasa besar di hati Salman al-Farisi? Karena beliau salah paham, radhiyallahu ta'ala anhu, mengira bahwa semuanya tidak dianggap kebaikan mereka. Padahal yang dimaksud Rasulullah SAW adalah setelah datang aku, maka mereka semuanya finnar. Artinya tidak ada lagi yang diterima dari agama Yahudi, agama Nasrani ataupun Sabi'in, kecuali yang beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, fakana imanul yahud annahu man tamassaka bit Taurat wa sunnati Musa alaihi salam hatta jaa Isa.
imannya Yahudi atau Yahudi yang beriman adalah mereka yang berpegang dengan Taurat dan dengan sunnahnya Nabi Musa. Itu mereka yang beriman, yang dijanjikan dengan janji-janji tadi. Sampai datangnya Isa. Setelah datangnya Isa, mereka diwajibkan untuk beriman pada Isa. Kalau tidak, mereka finnar. Paham? Setelah datang Isa alaihi salam, kana man tamassaka bil Injil. Maka ketika datang Isa, orang yang beriman dari kalangan mereka adalah orang yang beriman pada kitab Injil dan yang diucapkan dan disunnahkan oleh Nabi Isa alaihi salam, kana mu'minan maqbulan. Maka mereka lah orang beriman yang diterima imannya, yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mendapatkan janji-janji tadi. Sampai kapan? Hatta jaa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai datang nabi kita, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah datang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, faman lam yattabi' Muhammadan minhum wa yada' ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Maka setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka yang tidak mau mengikuti Nabi terakhir dan mereka yang tidak mau meninggalkan syariat yang sebelumnya yang dibawa oleh Isa dan apa yang dalam Injil, maka kalau tidak mau meninggalkan yang telah lalu dan mengikuti Nabi Muhammad, kana halikan, maka dia akan binasa. Maka ayat tadi cocok. Satu ayat Allah katakan bahwa walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Ayat yang kedua, ayat Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ini enggak bertentangan. Ini di masanya Yahudi, di masa Yahudi, di masa Nabi Musa alaihi salam. Setelah datang Isa, maka mereka wajib mengikuti Isa. Mereka yang mengikuti Isa mendapatkan janji ini yang Allah katakan dalam ayat kita ini. Sampai kapan? Sampai datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Setelah datangnya Nabi terakhir, maka inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya yang namanya din di sisi Allah hanya Islam. Semuanya tidak diterima. Ini barakallahu fikum raddan, bantahan bagi mereka yang mutajahilin. Mereka dari kalangan ahlul kalam, ahli mantiq, dari kalangan Islam liberal, yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani bisa saja mereka ada yang beriman, ada yang masuk surga. Membawa dalil. Qala Allah Ta'ala, walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah. Imma jahil wa imma mutajahil. Bisa jadi memang jahil, bodoh, atau berpura-pura bodoh. Bahwa itu adalah di masanya ketika mereka beriman pada Musa alaihi salam, ketika mereka beriman pada Isa alaihi salam, ketika mereka beriman pada Taurat dan Injil. Adapun setelah datangnya Nabi yang terakhir, maka tidak ada yang diterima di sisi Allah kecuali al-Islam. Lebih parah lagi ucapan yang menyatakan siapa yang berkata bahwa Yahudi dan Nasrani adalah kafir, suruh mondok lagi, belajar lagi di pondok. Artinya dia menganggap bahwa Yahudi tidak kafir, Nasrani tidak kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ayat-ayat ini yang seperti ini dijelaskan dengan ayat-ayat yang gamblang, muhkamat, muhkam. Allah katakan apa? Laqad kafara alladhina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir mereka yang berkata bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Laqad kafara, telah kafir. Demikian pula Yahudi. Allah katakan tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw ashadda qaswa. Allah katakan khatam Allah ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Yahudi di masa Musa alaihi salam, sebagaimana kita katakan tadi, ada orang-orang yang beriman, yang benar-benar percaya pada Musa, beriman pada Musa, beriman pada Allah, dan beriman pada Taurat. Yahuda atau kalimat Yahud sendiri maknanya atau diambil dari kata al-hawadah yang maknanya al-mawaddah, kasih sayang.
atau diambil dari kata tahawud yang maknanya at-taubah, taubat. Apa buktinya? Kalau tahawud maknanya adalah taubah, disebutkan dalam Al-Quran ucapan Musa alaihi salam, inna hudna ilaik. Hudna ilaik artinya tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu, tapi dengan kalimat hudna dari kata tahawud. Dan juga ada kemungkinan ketiga, mana Yahudi dari kata Yahuda, nama seorang anak yang terbesar dari anak-anaknya Yakub alaihissalam. Sehingga barakallahu fikum, nama-nama tersebut menunjukkan kalau mereka adalah kelompok orang-orang yang beriman, yang bertaubat, yang mengangkat kasih sayang. Demikian pula kalimat Nasara, nama yang sesungguhnya asalnya baik. Summu bidzalika litanasurihim, dinamakan Nasara karena mereka saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Dan juga dikatakan mereka sebagai penolong-penolong nabinya, dikatakan sebagai pendukung-pendukung nabinya, atau dengan kata lain Al-Ansar. Al-Ansar, para sahabat ada Muhajirin, ada Ansar. Nasrani ternyata mereka juga golongan pertamanya dijuluki dengan Ansar.